Om Swastiastu, izin perkenalkan nama saya Putri Indra Putra dengan NIM 22030 yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait apa yang sudah saya buat terkait tugas tentang pemahaman materi dan praktek materi tentang WITS Related Design Product Assessment atau WASPAS yang dimana di sini saya telah menyusun materi dan beberapa perhitungan terkait dengan metode kali ini dimulai dari pendahuluan terlebih dahulu yang dimana metode WASPAS merupakan metode gabungan dari terdiri metode simple additive weighting atau SAW dan metode weights product atau WP. Dua opsional kriteria menjadi sumber awal untuk mengembangkan optimalisasi kriteria yang ketiga untuk metode WASPAS. Kemudian, WASPAS itu merupakan optimalisasi kriteria yang pertama adalah kriteria keberhasilan perkara berbobot yang serupa dengan weight sum model atau WSM atau yang biasa juga disebut sebagai sample additive weight atau SAW. Metode ini adalah metode untuk multi kriteria decision making atau MCDM yang diterapkan untuk mengevaluasi sejumlah alternatif yang terdiri dari sejumlah kriteria pusat. Konsep dasar SAW adalah mencari penambahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Kelebihan dan kurangnya, yang pertama dari kelebihan dari metode weights aggregator design produk atau WASPAS dibanding dengan model produk seadanya terletak pada kemampuan untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot referensi yang sudah ditentukan. Selain itu, WASPAS juga dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada karena adanya proses trackingan setelah menentukan bobot untuk setiap atribut. Untuk kekurangannya itu, yang pertama, perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan script maupun posisi, dan kedua adanya perbedaan perhitungan normalisasi matriks dan nilai atribut antara nilai benefit dan nilai cost. Nah, untuk studi kasus yang saya bahas kali ini adalah studi kasus bagaimana kita mencari perhitungan seleksi penerimaan dosen di sebuah kampus. Sekarang saya akan menunjukkan Excel yang sudah saya buat. Nah, di sini dari apa yang sudah saya sampaikan di layar, di sini adalah saya akan mencari bagaimana perhitungan untuk mencari calon dosen untuk di sebuah kampus. Yang pertama itu kita menentukan C1 sampai C5-nya dulu, itu ada kriteria pengalaman kerja, pendidikan, usia, status pekerjaan, dan alamat. Dan untuk yang mendaftar ini sama memakai data A1 sampai A5 itu ada butuh, kadek, nama, titel, dan bayar. Kemudian untuk setiap bobot dari kriteria C1 sampai C5 itu mempunyai bobot 0,3 atau 20%, 0,2 atau 20%, 0,2 untuk C3 20% juga, dan C4 C5 itu 0,15 atau 15%. Dan jika ditetapkan itu sejumlah 1. Nah, kita masuk ke alternatif terlebih dahulu, itu normalisasi matriks. Ini ada A1 dan sampai 5 seperti 1 dan C5. Kemudian benefit itu C1 sampai C3, yang mana ini benefit itu adalah pengalaman kerja, pendidikan dan usia, sedangkan cost adalah status pekerjaan dan alamat. Jadi mana data ini semua itu sudah saya buatkan terlebih dahulu untuk mempergampang perhitungan nanti. Kemudian ini adalah menghitung nilai KL, yang mana yang kita hitung adalah kita menghitung dari A1 sampai A5, yang mana cara menghitungnya di sini sudah saya paparkan yang jelas. Untuk rumus perhitungan itu di sini terdapat rumus kriteria benefit dan kriteria cost. Nah, untuk di sini kita memakai 3 benefit dan cost. Jadi untuk kriteria benefit ini merupakan rumusnya XIJ sama dengan XIJ per max dikali XIJ. XIJ itu adalah nilai performa dari alternatif atau I terhadap kinerja J. Sedangkan max I adalah nilai terbesar alternatif, sedangkan min I sama dengan nilai terkecil alternatif. Nah, untuk mencari sebuah perhitungannya ini, itu adalah dengan cara kita menggunakan rumus yang sudah sampaikan, if sama dengan B7 yang ini sama dengan benefit, karena kan kita mengkalikannya dengan benefit,
dan benefit koma B2 kita ngambil data yang bukti 1, kemudian dikali total semua data yang ada di sini sampai A5, kemudian kita minimalkan B2 dibagi B6, kemudian dibagi B2. Nah, kenapa di sini terdapat tolak? Itu adalah agar data nanti yang dari B1 sampai B5 ini dan benefit itu bisa berubah sampai di sini. Bisa berubah sampai bisa kita tinggal tarik turun dan kita sampai, jadi kita tidak usah membuat secara manual lagi. Dan untuk membuat kita ambil dari data kriteria yang sudah kita buat ini. Jadi membuat itu 0,3, 0,2. Itu untuk rumus pencarian penghitungan nilai T yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, dari hasil yang menghitung nilai T, kita akan mencari data untuk perhitungan nantinya rankingan akhir. Nah, di sini ada terdapat rumus TI sama dengan 0,5, sigma NJ sama dengan 1, kali X IJ W plus 0,5 N XIJ WJ, di mana kedua rumus ini kita akan membuat. Yang pertama, TI sama dengan 0,5 sigma N XIJ W. Nah, kita mengambil data dari 5 orang yang 5 data orang yang dapat, kemudian kita masukkan di sini A1 hingga 5, kemudian cara menghitungnya ini adalah menggunakan rumus yang sudah saya siapkan. Jadi cara menghitungnya itu adalah B10 yang ini dikalikan dengan ini bobot. Tapi untuk teman-teman ingat, untuk di bagian bobot ini nantinya di rumusnya jangan lupa disertakan 2, karena kan agar kita tarik ke bawah dan tarik ke samping itu datanya tidak berubah dan data itu akan tetap. Kemudian untuk mencari data ini, saya sudah buat rumusnya di atas. Itu rumusnya itu adalah sum B sampai F itu otomatis akan dihitung dengan total 0,72839. Kemudian kita tarik ke bawah, itu hasilnya akan mengikuti. Kemudian untuk mencari yang tabel di biru, itu adalah hasil yang kuning ini kita tadi 0,5, jadi 0,5 dikalikan 0,72839, jadi mendapatkan hasil 03641 94, kemudian kita tarik turun ke bawah. Itu untuk rumus yang pertama. Untuk rumus yang kedua, ini kita mengambil dari rumus yang lebih satu dengan cara data ini kita B10 ini kita kalikan, kita pangkatkan dengan B15. Jadi kita mendapatkan hasil dan juga kemudian diberikan sekali lagi untuk diisikan bagian bawah, agar data itu tidak berubah sewaktu-waktu. Nah, kemudian kalian tinggal tarik ke bawah dan tarik ke samping, data akan mendapatkan hasil setiap kolomnya masing-masing. Kemudian untuk cara menghitung itu adalah ini B ini dikali dengan setiap kolom di sampingnya contoh. Ini kan kolom di B 26, B26 dikali dengan C26 dikali E26 dikali E26 dikali 426 dan dapat hasil 0,75. Kemudian untuk mencari biru itu adalah 0,5 dikali kuning juga, jadi hampir sama dengan rumus yang di atas, tinggal dikalikan 0,5 saja. Itu untuk pencarian rumus ini. Kemudian untuk penghitungan ranking ini tidak begitu susah dengan cara kita menentukan nilai KN ini dengan cara ini ditambah ini. Itu caranya. Jadi data yang di tabel biru atas dan tabel biru bawah dengan dua rumus yang berbeda itu kalian tinggal tambah saja dengan cara ini ditambah ini dan melakukan hasil berikut. Nah, untuk dapatnya ranking, kalian harus mencatat rumusnya. Ini adalah B, rumusnya adalah sama dengan rank B35 dalam kurung, habis itu kalian titik 2 blok yang ini, blok dari tabel A1 sampai tabel A5, kemudian kalian
pencet F4 yang bertujuan untuk menetapkan angka agar tidak berubah dan menentukan posisi ranking masing-masing. Jadi mendapatkan ranking 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasil yang sudah saya dapat itu jadi menunjukkan bahwa Kadek adalah calon dosen yang layak sesuai dengan pengujian yang sudah ada menggunakan metode WASPAS. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kali ini. Saya selaku pembuat materi ini, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian atau pemaparan materi. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.